Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak Pro 4 Banjarmasin ya, dimanapun bubuhan pian berada ya. Semoga malam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi ketenangan hati dan juga keberkahan dalam setiap langkah. Di malam minggu ini, di hari Sabtu 9 Agustus 2025, alhamdulillah ya, kita dapat menyelenggarakan ragam budaya Ruhui Barakatan yang berkolaborasi dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan senang sekali saya Anissa bisa kembali menyapa bubuhan pian dalam malam yang penuh makna ini. Di Ruhui Barakatan ini kita tidak hanya berbincang tentang agama dan akhlak, tapi kita juga akan menggali nilai-nilai budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat kita, yaitu masyarakat Banjar yang kita cintai bersama. Pada malam hari ini topik kita menarik sekali ini ya, adalah tradisi pelarangan tinggal serumah bagi suami istri sebelum mengadakan walimatul ursi. Kita akan kulik dengan sangat dalam nih bersama narasumber kita, Ibu Nurul Askia MH selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, dan ada Kak Laila Rahma Agusriani SH selaku mahasiswa S2 Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Antasari. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak dan Ibu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya bubuhan pian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Di malam minggu ini kita berbincang ya Bu Kak ya. Oke, untuk itu kita juga mengajak dan sanak Pro 4 untuk bergabung bersama kami di telepon 0511 325 2602 dan juga melalui WhatsApp di 0895 3405 09539. Bubuhan pian juga bisa menyaksikan live kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga bisa di aplikasi streaming digital kita yang bernama RRI Digital yang bisa bubuhan pian dapatkan di Play Store ya, di-download di Play Store. Oke, untuk awalan nih mungkin ada pembuka materi untuk hari ini nih Ibu Nurul Askia atau Kak Laila. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 4 dimanapun berada. Senang sekali pada malam hari ini kami berkesempatan untuk membahas atau membicarakan tradisi, yaitu pelarangan tinggal serumah bagi suami istri sebelum mengadakan walimatul urus. Pertama pasti menjadi pertanyaan ya, tradisi seperti apa itu? Jadi tradisi ini adalah tradisi yang melarang seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sah melaksanakan akad nikah untuk tinggal serumah sampai nanti diadakannya walimatul urus atau bisa kita kenal dengan resepsi ya. Jadi mereka ditahan dulu untuk tidak tinggal satu rumah sampai nanti diadakan walimatul urus atau resepsi itu. Jadi untuk pelaksanaannya pun berbeda-beda ya. Kebanyakan kita orang Banjar itu biasanya mencari tanggal-tanggal yang cantik untuk akad nikahnya, kemudian mengumpulkan keluarga besar dan lain sebagainya untuk melaksanakan resepsi. Yang artinya pelaksanaan itu juga beragam bagi kita. Ada yang langsung 1 hari, ada yang berjarak 1 minggu, bahkan ada yang memilih akad nikah di malam 21 Ramadan misalnya. Kemudian nanti diadakan resepsinya setelah nanti lebaran atau lebaran haji. Nah, hal ini kalau misalkan kita lihat dari tradisi itu tentu muncul pertanyaan ya. Sudah akad gitu, sudah halal, sudah sah tapi dilarang untuk tinggal serumah. Betul itu, Bu. Nah, jadi
tradisi ini itu dilakukan atas dasar kepercayaan kepada istilah pamali ya, kalau di dalam bahasa Banjar itu pamali, yang artinya mereka itu beranggapan kalau misalkan si suami dan istri, si pengantin baru ini kalau misalkan sudah satu rumah gitu, nanti ketika bersanding di pelaminan mereka sudah tidak menarik lagi untuk dipandang gitu. Atau misalkan tidak cantik lagi, tidak elok lagi, atau dalam bahasa Banjarnya kada wanas lagi, kada besar lagi pengantinnya. Iya. Nah, jadi hal ini tentu menarik ya kalau misalkan kita bahas terkait dengan hubungannya dengan hukum Islam, yang mana mayoritas orang Banjar itu juga beragama atau memeluk agama Islam. Gitu. Iya, berarti pamali ya Bu ya? Pamali. Oh gitu. Ada tujuan lain nggak sih Bu selain itu? Tujuan lain mungkin dari segi apa ya? Segi sosial ataupun apa, dan sejauh mana sih Bu tradisi ini itu apakah masih dijalankan masyarakat Banjar sampai sekarang? Iya, masih dijalankan. Jadi dalam satu daerah itu di Kalimantan Selatan ada yang masih memegang erat tradisi ini, di mana orang tuanya itu masih memegang teguh ini dan melarang anak-anak mereka untuk tinggal satu rumah gitu sampai nanti diadakannya resepsi. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalau melanggar itu nanti akan dapat sanksi sosial, kemudian tadi berhubungan dengan mitos-mitos tadi gitu. Oke. Berarti mitosnya apa aja tuh Bu? Iya tadi sudah sudah kada wanas lagi itu ya. Iya. Apakah bisa memicu pertikaian rumah tangga ini? Ada beberapa yang mengatakan seperti itu, nanti rumah tangganya tidak panjang dan lain sebagainya. Tapi untuk kebanyakannya yang kami dengar itu memang lebih ke penampilan saat dia bersanding nanti. Oh iya. Bahkan ada juga istilah Banjar itu kan sebelum betatai kada boleh batutuy katanya. Apa itu artinya? Jadi intinya kalau misalkan belum bersanding di pelaminan tidak boleh dulu saling melakukan hubungan. Iya. Tapi ada juga nggak yang nggak melakukan walimah ini? Maksudnya ada orang yang kan kepercayaan orang beda-beda ya. Ada yang masih memegang kental adat nih. Ada juga yang nggak usah, nggak perlu gitu. Ada nggak Bu? Kalau misalkan kita di masyarakat Banjar itu untuk yang pasangan sama-sama bujang ya, kebanyakannya diadakan. Kecuali misalkan sudah menyandang status duda atau janda, itu biasanya sudah tidak ada resepsi lagi. Jadi kalau misalkan kita sama-sama belum pernah menikah gitu kan, sama-sama bujang istilahnya ya, itu kebanyakannya memang mengadakan. Tapi antara resepsi dengan akadnya itu memang beda-beda pelaksanaannya. Ada yang langsung 1 hari, ada yang beda hari ya. Oke. Kalau dari Kak Laila sendiri gimana nih menanggapi tentang tradisi pelarangan tinggal serumah sebelum walimah ini? Baik, terima kasih. Kalau dari segi saya itu tentu kalau kita maunya tuh kan setelah yang namanya sudah akad, berarti kan sudah halal nih. Iya. Kan. Cuma kita juga harus menghormati tradisi yang ada. Jadi bisa juga dengan cara kita bermusyawarah dulu ya kan, dengan keluarga besar. Misalnya nih kita akad nikahnya hari Jumat ya kan, resepsinya di hari Minggu ya. Bisa aja gitu kita untuk bersabar untuk tinggal serumahnya. Oh gitu. Ya. Berarti tinggalnya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing ya. Tapi kan masih bisa bertemu. Iya. Misalnya nih si suami berkunjung ke rumah si istri atau kumpul-kumpul keluarga besar, kan itu tidak dilarang. Oh, itu tidak dilarang ya. Yang penting enggak tinggal serumah gitu ya. Oke. Berarti beda juga ya dengan dipingit ya. Kalau dipingit itu kan sebelum menikah ya Bu ya? Sebelum menikah. Iya. Terus kalau misalnya dari pandangan Islam itu sendiri bagaimana nih Bu Kak? Dalam mungkin ada gitu. Baik, kalau dari pandangan Islam ya, kita meninjau dulu dari segi hukum walimah
Jadi walimah itu kan dia hanya sunnah saja, artinya boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kalau kita melihat dari prakteknya di zaman Rasulullah pun, Rasulullah tidak melaksanakan walimah ini untuk semua istri beliau, hanya satu istri saja, yaitu kepada Sayyidatina Zainab kalau tidak salah. Nah, jadi dari situlah diambil hukum bahwa walimah itu sunnah dilakukan, artinya boleh dilakukan, boleh juga tidak, hanya sebagai rasa syukur dan rasa syukur kita lah intinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk memberitahu juga kepada orang-orang di daerah sana bahwa ini sudah ada sepasang suami istri yang sudah melaksanakan akad nikah begitu. Dan kalau misalnya dilihat dari sudut budaya ya nih Kak, Bu, apa nih namanya, resepsi ini dianggap orang Banjar itu seperti apa sih? Bukan ini nggak boleh nih sebelum resepsi, berarti resepsi itu sesakral itu ya di masyarakat kita ini. Oke, jadi resepsi di masyarakat Banjar itu memang dianggap sangat penting karena dia jadi apa ya, salah satu serangkaian prosesi adat gitu. Jadi kalau misalkan ada laki-laki dan perempuan yang sudah menikah kemudian melaksanakan akad nikah, itu rasanya kurang pas kalau diadakan walimah. Gitu. Jadi memang kalau ada akad nikah ya setelah itu tidak lama nanti diadakannya resepsi. Oke. Dan kalau misalnya untuk pasangan yang kemudian harus LDM, itu seperti apa tuh Bu tradisi ini? Oke, jadi pasangan yang LDM itu memang ada beberapa ya di daerah lain selain masyarakat Banjar. Contohnya juga misalkan dipraktekkan oleh pasangan yang sama-sama pelajar, misal laki-lakinya itu melaksanakan studi di Arab misalkan, sedang berkuliah atau sedang mondok dan lain sebagainya. Istrinya di Indonesia nih, jadi laki-lakinya melaksanakan akad nikah di sana. Nah itu juga artinya kan tidak duduk satu rumah. Kemudian ada juga beberapa daerah yang melaksanakan perkawinan untuk anak-anak mereka yang di bawah umur, kemudian ditahan untuk tidak satu rumah sampai nanti mereka sampai di umur atau batas usia tertentu, baru nanti dikumpulkan. Nah hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga persaudaraan mereka agar tetap kuat seperti itu. Jadi memang tinggal satu rumah ini tidak hanya dilakukan oleh maksudnya pelarangan tinggal serumah ini tidak hanya ada di masyarakat Banjar juga, tapi ada di daerah lain juga, tapi bukan pelarangannya. Kalau di Banjar itu kan pelarangannya ya, kalau di daerah lain juga dilaksanakan tidak duduk satu rumah ini, tapi berbeda dengan kita di masyarakat Banjar itu. Jadi sebelumnya mungkin perlu diketahui juga ya, pelarangan tinggal serumah ini artinya ada yang memakai, ada yang tidak juga. Jadi memang yang kita sampaikan ini memang ada case-nya, ada kasusnya begitu dalam satu daerah di Kalimantan Selatan itu, yang satu kampung itu dia masih kental gitu, masih memakai adat ini, kemudian dilestarikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga dilaksanakan di daerah-daerah lain, khususnya kita masyarakat Banjar gitu. Oke, berarti jadi tidak semuanya masyarakat Banjar seperti itu. Ada yang memang masih memegang teguh, ada juga yang ya kalau sudah akad ya bebas saja gitu. Berarti memang ada latar belakangnya juga dari segi apa namanya tuh, anak yang di bawah umur ya Bu ya, pernikahan anak di bawah umur ya. Di daerah lain. Ya. Ini kan konteksnya tadi sama-sama tidak menyatukan si pengantin ini dalam satu rumah gitu kan. Tapi bedanya tadi di sini dilarang. Meskipun di sini tidak sedang sekolah, tidak juga di bawah umur, tapi di sini ada satu daerah yang memang melarang seperti itu. Iya, menarik sekali ya, ternyata ada apa ya, tradisi seperti ini ya. Saya sebagai pendatang kan baru juga mengetahui ini gitu Bu. Tapi dengan berarti sama ya dengan nikah gantung. Tadi sempat membaca ini ada yang namanya nikah gantung itu Bu. Jadi kalau melihat dari KBBI ya, laki-laki dan perempuan yang sudah melaksanakan akad nikah itu
Ada yang memang langsung serumah, Oke. ada yang tidak. Nah, yang tidak ini kalau misalkan secara nasionalnya, secara KBBI-nya disebut sebagai nikah gantung, artinya tidak tinggal satu rumah gitu. Tapi dengan alasan yang berbeda-beda. Iya. Kalau kita masyarakat Banjar itu melarang anak-anaknya untuk tinggal satu rumah ya karena tadi kembali lagi ke pamali Iya. untuk duduk bersanding Oke. itu kalau misalkan sudah melaksanakan hubungan ya intinya Oke, gitu. oke. Kita angkat telepon dulu ya, Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anissa Iya, dari Abah deh. Sofian. Nggih, Abah Sopian. Gimana kabarnya Pian nih? Alhamdulillah kedinginan. Kedinginan. Kedinginan sambil ngopi atau ngeteh gitu, Abah Sopian. Enggak Iya. dengerin berempat aja ngapa-ngapain. Iya, bujur. Terima kasih ya Abah Sopian ya. Nah, topik kita hari ini nih Abah Sopian sudah tahu ya berarti ya? Sudah. Iya, tradisi pelarangan tinggal serumah bagi suami istri sebelum resepsi atau walimah. Mungkin Pian ada yang ditanyakan nih untuk narasumber kita. Ini kebetulan mula ulun mengalami sendiri. Oh, mengalami sendiri. Nggih. Ulun menikah bulan Juni tanggal 2097. Terus Ya. per hari-hari walimah perkawinannya itu tanggal bulan Juli tanggal 20 juga. Jadi Oke. 1 bulan jaraknya itu. Mm-mm. Nah, dulu oleh kedua orang tua ulun, ikam jangan kemana-mana. Ada boleh Iya. jalan ke sana. Gitu. Kebetulan jarak ke rumah ulun dan bini ulun tuh 20 km, boy. Jauh juga ya, Abah ya? Iya, iya. Namun pada perjalanannya sekitar 2 minggu lagi hari perkawinan, saya dapat kabar dari ipar saya bahwa dia sakit, Sakit. Sakit apa tuh? kena cacar. Mm-mm. Akhirnya saya minta izin sama ayah dan ibu saya, gimana ini? Ya, datangilah presiden. Mm-mm. Didatangi malam-malam aja, nggak berani sini sih, nggak berani juga siang. Iya. Terus siang datang ternyata benar Iya. dia kena cacar. Mm. Akhirnya ngomong sama mertua, kan gimana ini? Nggak apa-apa nak, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya. Emangnya kenapa asalnya? Ternyata memang kita ada kan waktu itu kan masa pinyitan itu. Iya. Nah, dia melanggar pinyitan itu. Akhirnya ya gitulah. Oh, iya. Tapi piannya ini nggak sakit apa-apa? Saya nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya. Mm-mm. kan kalau perempuan dia lagi dipinjit kan nggak boleh keluar rumah. Iya. Dianya keluar. Iya. Oh, Akhirnya kena seperti cacar itu. gitu. Iya. Baik. Nah, ya, terus kemudian lalu saya kan tanya, Bu, saya kok kenapa Kak nggak boleh kumpul di rumah sebelum kawin berkat tuh, Mm-mm. biar mama ibarat kamu tuh ada hari melaki nak kayak presiden. Mm-mm. Nah, itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Sopian atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya ternyata beliau ini mengalami sendiri ya, Bu ya. Iya. Terus istrinya sakit kemudian ya. Oke, mungkin bisa kita tahan dulu jawabannya ya. Kita jeda dulu lagu dan juga iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Ruhui Barakatan, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Pucuk Castella, pahit rasanya. Biar digangan tatapang pahit. Di marabahan, aku mahari. Aku manggana, adakah ikam baniat buli? Si jari angan
si jariangau tumbuh di parit, tumbuh di parit, tisa salahnya anak kaladi. Mun aku kiau di Kampang Sari, paraga sakit ini pengasih. Mun kada baju tapi salambat. Mun kada jadi kirim penghabar. Pucuk Castella, pahit rasanya. Biar digangan tatapang pahit. Di Marabahan aku mahari. Aku mangganan, adakah ikan baniak buli. Si jariangau tumbuh di parit, tisa salahnya anak kaladi. Mun aku kiau di Kampang Sari, paraga sakit ini pengasih. Mun kada baju tapi salambar. Mun kada jadi kirim penghabar. Mun kada jadi kirim penghabar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Yang masih setia bersama kami di FM 87,7 dan 105,9 MHz atau juga yang menyaksikan kita di live YouTube dan juga di RRI Digital. Dan tadi sudah ada penelpon dari Abah Sofian ya, yang cerita dan mungkin bertanya juga tadi ya. Cerita kalau misalnya si Din ini mengalami sendiri ya, menikah akadnya di bulan Juni, kemudian walimahnya di bulan Juli. Namun istrinya ini melanggar ya Bu ya Kak. Ya, melanggar, jadilah sakit cacar. Dan menurut tanggapan Bubuhan Pian nih seperti apa nih? Silakan. Ya, terima kasih kepada Abah Sufian tadi atas tambahannya. Tadi kan ceritanya istrinya tadi kena musibah karena melanggar tradisi tadi kan. Ya. Sebenarnya yang namanya tradisi kita ini tidak bisa membuktikan secara ilmiah apakah dengan melanggar tradisi ini kita dapat sanksinya misalnya musibah tadi. Sedangkan kita hanya berpacu tradisi ini hanya tradisi misalnya melanggar pamali ya kan. Terus kenapa jadi istri Sidin tadi jadi kena cacar, padahal kan di rumah aja kada kemana-mana gitu. Iya. Yang kita tahu kan tradisinya ini supaya si suami istri ini tidak tinggal serumah. Iya. Katanya tadi kenapa nggak boleh keluar rumah, kata Mama Abah Supian tadi kan katanya kada harum lagi ya kan? Iya, kada harum lagi. Kayak seperti yang kita bilang tadi kada wanas lagi, ya kan? Bujur, iya. Nah, sebenarnya kita ini suka kan melihat pengantin baru ya kan? Iya. Jadi rasa ada yang kurang gitu, misalnya sudah serumah setelah akad nikah nih, serumah terus selanjutnya mengadakan resepsi perkawinan. Jadi kita tuh melihat pengantinnya ini sudah mulai akrab. Iya. Nah, jadi kada malu-malu lagi gitu ya. Kada malu-malu lagi. Makanya bisa dikatakan sebutannya itu kada wanas lagi atau kada harum lagi. Wah, ternyata seperti itu ya. Kita juga nggak bisa langsung nembak. Wah, ini gara-gara melanggar gitu ya. Karena banyak faktor ya. Atau mungkin memang sudah waktunya. Iya. Sama kayak kita itu di rumah aja, tapi kenapa tiba-tiba kena flu? Iya, bujur. Ya kan? Iya. Tidak bisa kita mengatakan, oh ini Ikam kena musibah gara-gara pamali, sedangkan itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara nyata. Iya, bujur. Dan kalau melihat generasi muda sekarang ini, seperti apa sih mungkin pandangannya generasi muda, karena ibu dosennya juga masih muda kan? Iya, terhadap budaya ini, tradisi ini gitu. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan kita memandangnya ini dari segi generasi muda ya. Jadi menurut kami kalau misalkan tujuannya adalah untuk melestarikan budaya, untuk menghormati budaya yang sudah ada, yang sudah berlaku, untuk menghormati para tetua kampung, mungkin para orang tua kita, maka silahkan saja dilakukan. Tapi melakukan itu atas dasar kesadaran bahwa memang tradisi ini perlu untuk dilestarikan tadi. Tapi kalau misalkan untuk keterpaksaan rasanya tidak
tidak ini ya, karena kalau dalam Islam saja kan Membolehkan. kalau sudah membolehkan, Iya. artinya kalau sudah melaksanakan akad nikah ya silakan saja untuk tinggal serumah Iya. begitu. Iya. Ya, dan kalau dari perspektif hukum dan negara ini seperti apa nih hukum? Ini termasuk hukum adat ya, Bu ya? Ya, hukum adat. Iya, seperti apa nih dari hukum Indonesia ini? Jadi selain hukum Islam tadi ya, jadi dalam Islam itu, jadi sebelum ke negara nih ya. Iya. Jadi di dalam Islam itu kan tradisi ini dikenal dengan istilah uruf. Uruf. oke. Uruf itu terbagi dua, ada yang sahih, ada yang fasid, ada yang benar, ada yang salah. Artinya dua ini menjadi rujukan untuk kita melakukan tradisi ini apakah boleh dilakukan atau tidak. Iya. Jadi selama adat atau tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan kemudaratan, maka boleh dilakukan. Nah, hal ini sesuai dengan hukum negara atau hukum di Indonesia yang mengakui keberadaan hukum adat ini. Di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 itu mengakui keberadaan hukum adat ini. Artinya silahkan adat ini dilakukan, dilestarikan di sebuah daerah asalkan tidak menimbulkan tidak merugikan orang lain. Iya. Kemudian sesuai dengan keadilan, dengan HAM dan sesuai dengan syariat agama masing-masing begitu. Jadi kalau misalkan ditinjau dari segi hukum agama dan negara, adat ini boleh dilakukan asal tadi memandang aspek-aspek yang tadi sudah disebutkan. Tidak Iya. bertentangan dengan Iya, syariat tidak ya, bertentangan dengan seperti itu. syariat. Iya, iya, oke. Tapi di Banjarmasin ini masih banyak ya, Bu ya yang menerapkan Ada tradisi- beberapa, Ada iya. beberapa ya. Ada beberapa yang masih menerapkan ini. Iya, berarti dengan adanya hukum adat tadi yang pasal 18B Mhm. di UUD 1945 ya? Iya. Iya. Iya, itu berarti negara kita ini menghormati sekali ya. Iya, mengakui adat, ya, budaya lokal kita Iya. gitu ya. Oke, dan kalau Bu Buhan Pian sendiri melihat pelestariannya ini, cara melestarikan budaya ini nih harus seperti apa? Kan ini kan supaya kada luntur ya Iya. ke generasi selanjutnya. Mungkin Betul. di generasi kita ini masih aman-aman aja nih, tapi Iya. kita kan nggak tahu di generasi selanjutnya seperti apa, gimana ya. Mm-mm. Baik, jadi bagaimana supaya adat ini tetap lestari? Jadi dan gini ya, bagaimana adat ini tetap lestari tapi tidak menyimpang juga dari syariat. Syariat kita kan artinya batas untuk tinggal serumah itu kan akad nikah ya. Iya. Jadi tidak silahkan mau mengadakan walimah mau tidak karena itu hukumnya juga sunnah. Nah jadi kalau misalkan ditanya bagaimana ini satu jalur gitu, adat tetap jalan, kemudian kewajiban kita gitu kan sebagai hak dan kewajiban kita sebagai suami istri, ya, kewajiban tidak dan suami istri terabaikan. tidak terabaikan. Salah satu caranya adalah perlu musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga artinya bagaimana caranya supaya adat dan resepsi ini tidak terlalu jauh gitu. Oke. Jangan misalkan Bahalat sebulan. Iya. Ya kan itu Iya. terlalu lama. terlalu lama, Iya. kasihan si Iya. pasangan suami istrinya ini kan, Iya, karena dia jujur. sudah halal Sudah dan lain halal, sebagainya, tapi iya. ditahan-tahan. Jadi salah satu caranya itu tadi musyawarah dengan keluarga besar, kemudian menetapkan hari akad dan resepsi ini ya. Tidak berjauhan. Ya kalau misalkan akadnya di Jumat ya resepsinya minggunya lah. Jangan misalkan jangan misalkan pengen juga nih kayak orang misalkan akad nikahnya di malam 21 Ramadan. Iya. Tapi lebarannya nanti setelah Lebaran haji itu kan nanti Iya, menyusahkan, menyusahkan bagi pasangan itu. Iya, kasihan pengantinnya ya. Kasihan pengantinnya. Oke, dan kita memang sebagai generasi muda yang nggak lepas dari adat memang harus mencintai ya, Bu Iya, ya, Kak ya. betul. Dan berarti ini juga bisa dan perlu musyawarah keluarga tadi ini berarti bisa juga ya kita apa ya ibaratnya tuh menjadi cara kita untuk menjaga kehormatan keluarga besar ya. Iya. Iya, Betul. iya, dan menarik sekali nih ya. Dan tadi kan ini ada pertanyaan menarik sih dari Ulun ya. Oke. Dan apa sih dalam mungkin masyarakat di luar Banjar nih ya, pandangan mereka terhadap pasangan yang tetap menjaga jarak sebelum walimah ini, gitu. Oke. Iya. Kira-kira. Baik, jadi kalau misalkan di luar Banjar gitu ya, Mbak. Iya. Oke, jadi
pelarangan tinggal serumah ini sesuai dengan referensi yang kami baca tidak hanya dipraktekkan oleh masyarakat Banjar saja. Jadi ada beberapa apa ya istilahnya? Tradisi daerah lain, ya. suku lain istilahnya, Iya. suku lain seperti suku Sunda dan lain sebagainya juga ada yang masih memakai pelarangan tinggal serumah ini, cuman penamaannya beda-beda. Iya. Dan apa istilahnya tujuannya berbeda-beda. Kalau kita di Banjar ini kan karena pamali tadi ya, Iya. pamali tadi kalau misalkan sudah berkumpul, misalkan dia sudah tidak besari lagi, kadawanas lagi, kemudian Iya. nanti akan Kada harum terjadi lagi, kada katanya harum ya. lagi, kemudian akan terjadi misalkan bala musibah dan lain sebagainya. Nah, untuk di daerah lain misalkan kayak Sunda itu juga sama, ada yang melarang seperti itu tapi peruntukannya beda, tujuannya beda. Mungkin bisa jadi bisa lebih apa ya, kalau yang kami baca itu katanya nanti jodohnya tidak panjang dan lain Oh, sebagainya, begitu ya? seperti itu. Oke. Jadi memang ada juga di daerah lain yang seperti itu. Iya, iya. Apa ini juga sebagai momentum mungkin ada pasangan yang ingin menunda anak gitu. Iya, Gitu juga bisa ya? bisa. Oke. Dan mungkin bisa memberikan pesan harapannya nih untuk tradisi ini ya, tentang tradisi pelarangan tinggal serumah bagi suami istri sebelum mengadakan walimah ini. Mungkin ada kesimpulan yang bisa diberikan oleh Ibu Nurul Askia ataupun Kak Laila nih, boleh nih, atau mau satu-satu juga boleh. Dari Ulan dulu. Boleh, iya. Jadi kan yang namanya tradisi kita kan harus menghargai ya kan. Jadi bisa aja dengan yang tadi kata Ibu Askia, kita berdiskusi, kita musyawarah dulu sama keluarga besar. Ya tadi salah satu jalannya kan jarak antara akad nikah dengan resepsi itu minimal banget lah 1 hari atau 2 hari ya kan. Jadi itu kan supaya tidak memberatkan si pengantin baru. Kan Iya. kasihan juga tadi. Iya. Nah, jadi walaupun jaraknya sedikit dan itu kita tetap menghargai tradisi juga, tidak keluar dari jalur syariat gitu, nah tidak keluar dari syariat agama Islam. Iya. Oke, baik. Iya. Dari Ibu Askia sendiri bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi untuk pelestarian tradisi ini bagi kita generasi muda ini rasanya penting ya untuk supaya ajaran-ajaran leluhur kita itu tetap hidup, berjalan, Iya. tidak hidup, luntur. iya, tidak luntur di sekitar kita. Hanya saja tadi bisa saja diberikan solusinya, Iya. diberikan solusinya, yang artinya secara adat ini tetap terlaksana, kemudian secara agama pun tidak melenceng seperti itu. Iya, baik. Tapi tiba-tiba Ulun terpikirkan sesuatu. Kalau misalnya sudah terlanjur nih kedua pihak merencanakan resepsi ini jauh dari akad, misalnya sebulan seperti itu ada mungkin kiat-kiatnya nggak sih, Bu? Kiat-kiatnya. Iya, kiat-kiat apa ya istilahnya? Solusinya Iya, ya? solusinya, Solusinya, oke. Jadi kalau misalkan itu di daerah itu memang Kental dengan tradisi kental tadi dengan kan, tradisinya, ya. kental dengan tradisi itu, kemudian sanksinya tadi menjadi bahan gunjingan dan lain sebagainya. Iya. Kemudian sudah fix nih tanggalnya, ternyata jauh ya Jauh, dari iya. akad dengan resepsi. Kalau dari kami sih solusinya mungkin bisa kalau misalkan untuk menghindari saja ya, menghindari bahan gunjingan dan lain sebagainya, mungkin bisa mencari daerah tempat tinggal sementara di gitu. keluarga yang lain, misalkan di luar dari daerah itu yang tidak terlalu kental dengan tradisi itu. Misalkan kalau kita di Banjarmasin ini kan rasanya kurang ini ya, kurang ada pelarangan seperti itu. Iya. Yang masih ada mungkin ya di daerah Desa-desa, ya desa-desa yang masih tradisional lah istilahnya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan seperti itu kejadiannya, mungkin bisa menginap sementara di rumah keluarga yang di luar dari Yang daerah mengenal tadi, daerah yang kental iya, yang kental ini tadi, ya. supaya menghormati kemudian secara hak dan kewajiban suami istri juga tetap jalan, Iya, Seperti itu. betul. Lebih baik kita menghormati daripada nanti kita menjadi bahan gunjingan. Iya, gitu. betul, Bu. Ya, berarti memang
ini didukung oleh negara kita ya, dihargai oleh negara kita selama tidak bertentangan dengan nilai agama dan juga hak asasi manusia. Dan dalam hal ini melestarikan adat ini suatu hal yang sangat bagus ya jika menyangkut soal penghormatan kepada para orang tua kita, leluhur, dan nilai-nilai budaya yang telah diturunkan secara turun-temurun ya. Karena memang nilai yang diturunkan itu pasti sudah dianggap benar ya Bu ya. Karena kebanyakan kan pamali itu bisa membenarkan, gitu kan? Kita tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Iya. Artinya kalau pamali itu silahkan, yang percaya silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Tapi kebanyakannya pamali itu ada benarnya juga kadang-kadang. Jadi tidak ada salahnya misalkan kita mengikuti saran orang tua yang menginginkan misalkan anaknya tetap seperti ini karena sebagai bentuk berbakti kita kepada orang tua seperti itu. Iya, baik. Dan memang tiap daerah itu pasti ada suatu kesamaan walaupun namanya beda ya Bu ya. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu Nurul Askia sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berbagi di sini, dan juga Kak Laila Rahma Agusriani. Ini jangan-jangan berkaitan dengan Agustus nih ulang tahunnya nih. Benar sekali. Oh iya, pantesan namanya Agus Riani kan, ada Agus-Agusnya gitu. Terima kasih ya untuk Bu Nurul dan juga Kak Laila, sudah kita banyak sekali yang dibahas nih ya, dan tadi kita juga sudah menerima telepon sebagai studi kasus kita ya. Iya, ternyata ada juga yang mengalami, dan kita tidak bisa langsung menjudge itu karena melanggar tradisi itu ya. Iya, tidak bisa. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah ya. Iya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Ibu ya dan Kak Laila. Baik, dan sanak Pro4, itu tadi perbincangan kita di Ragam Budaya Ruhui Barakatan hari ini, hari Sabtu 9 Agustus 2025, mengenai topik tradisi pelarangan tinggal serumah bagi suami istri sebelum mengadakan walimah atau resepsi ya. Baik, demikian sekian Ruhui Barakatan hari ini. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pro 4, Suara Budaya Banjar.